Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 24 Desember 2017 bertepatan 5 Rabiul Akhir 1439 Hijriah. MTA bukan pengikut salah satu dari 4 madhab dan bukan sebagai madhab kelima. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul-Nya, yakni sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya, sedang kamu mendengar perintah-perintahnya. Quran Surat Al-Anfal ayat 20. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 31 dan 32. Wa atiiullaha wa atiiur rasula wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 92. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Quran Surat Al-Hasr ayat 7. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 64. Dari ayat-ayat tersebut bisa kita ketahui bahwa kaum muslimin diperintahkan agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya, atau dalam beragama ini berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena
Hanya Allah dan Rasulnya itulah yang dijamin pasti benar, sedangkan yang lain tidak dijamin kebenarannya. Dan di dalam hadis juga disebutkan sebagai berikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma masaktum bihima, kitaballahi wa sunnatan nabi. Rawahu Malik fil Muwatta. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kutinggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta juz 2 halaman 899. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku kelak akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau masuk surga itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, niscaya ia masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti ia tidak mau masuk surga. Hadis riwayat Bukhari juz 8 halaman 139. Dan Al-Quran melarang kita bertaklid kepada seseorang tanpa mengetahui ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti pula, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Quran Surat Al-Ma'idah ayat 104. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya.
Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka? Walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala, yakni neraka. Quran Surat Luqman ayat 21. Namun di antara kaum muslimin ada yang mengatakan bahwa orang Islam itu wajib bertaklid kepada salah satu madhab. Maka pendapat yang demikian itu tentu tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita tahu bahwa para sahabat Nabi dan orang-orang yang lahir sebelum imam madhab itu tentu tidak ada yang bermadhab. Bahkan para imam madhab sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Qaulul Mufid fi Hukmi At-Taklid karya Imam Asy-Syaukani telah berpesan sebagai berikut. Imam Abu Hanifah berkata, "Utruku qauli liqaulillahi wa rasulihi was sahabah." Tinggalkanlah perkataan atau pendapatku yang berlawanan dengan firman Allah, sabda Rasulnya, dan perkataan sahabat. La yahillu li ahadin an yaqula biqaulina hatta ya'lama min aina qulnahu. Tidak halal bagi seseorang yang berkata dengan perkataan kami sehingga mengetahui dari mana kami mengatakannya. Haramun ala man lam ya'rif dalili an yuftiya kalami. Haram atas orang yang belum mengetahui dalil alasan fatwaku untuk berfatwa dengan fatwaku. Innahu qila li Abi Hanifata idza qulta qaulan wa kitabullahi yukhalifu qala utruku qauli bi kitabillahi wa qila lahu idza kana khabarur rasuli yukhalifuhu qala utruku qauli bi khabari rasuli sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu idza kana qaulus sahabi yukhalifu qala utruku qauli bi qaulis sahabi. Bahwasanya Imam Abu Hanifah pernah ditanya, bagaimana apabila engkau mengatakan suatu pendapat sedangkan kitab Allah menyelisihinya? Beliau menjawab, tinggalkanlah pendapatku dan ikutilah kitab Allah. Lalu beliau ditanya lagi, bagaimana kalau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya? Beliau menjawab, tinggalkanlah pendapatku dan ikutilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ditanya lagi, bagaimana kalau perkataan sahabat menyelisihinya? Beliau menjawab, tinggalkanlah pendapatku dan ikutilah perkataan sahabat itu. In kana qauli yukhalifu kitaballahi wa khabarar rasuli fatruku qauli. Jika pendapatku menyalahi kitab Allah dan sunnah Rasul, maka tinggalkanlah pendapatku. Dan Imam Abu Hanifah apabila memberi fatwa tentang suatu perkara, beliau mengatakan, hada ra'yun Nu'man bin Sabitin wa huwa ahsanu ma qaddarna alaihi faman jaa bi ahsana minhu fa huwa aula bis shawabi. Ini pendapat Abu Nu'man bin Sabit, yakni Imam Abu Hanifah, dan ini sebaik-baik yang telah kami pertimbangkan. Barang siapa yang datang dengan membawa yang lebih baik daripadanya, maka itulah yang lebih dekat dengan kebenaran. Perkataan Imam Abu Hanifah di atas jelas memberikan pengertian kepada kita bahwa beliau tidak suka dan melarang umat Islam bertaklid kepada pendapat atau madhab beliau. Imam Malik berkata, innama ana basyarun ukhti'u wa usibu fangzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqal kitaba was sunnata fakhudhuhu wa kullu ma lam yuwafiqil kitaba was sunnata fatrukuhu. Aku ini hanya seorang manusia yang terkadang salah dan terkadang betul. Oleh karena itu, perhatikanlah pendapatku. Tiap-tiap yang cocok dengan kitabullah dan sunnah Rasul, maka ambillah dia.
Dan tiap-tiap yang tidak cocok dengan kitabullah dan sunnah Rasul, maka tinggalkanlah. Kullu ahadin yu'khadu min kalamihi wa yuraddu alaihi illa sahiba hadzal qabri wa yushiru ila raudhati syarifah wa fi riwayatin kullu kalamin minhu maqbulun wa mardudun illa kalama sahibi hadzal qabri. Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh pula ditolak kecuali perkataan penghuni kubur ini. Beliau sambil menunjuk ke arah makam yang mulia, yakni makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat lain, semua perkataan orang itu boleh diterima dan boleh ditolak, kecuali perkataan penghuni kubur ini. Innama ana basyarun, ukhti'u wa usibu, fa'aridu qawli alal kitabi wa sunnati. Sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa yang boleh jadi salah dan boleh jadi benar. Maka dari itu, cocokkanlah pendapatku itu dengan kitab Allah dan sunnah Rasul. Laisa kullama qala rajulun qawlan wa in kana lahu fadlun yutba'u alaihi. Tidak setiap pendapat yang dikatakan oleh seseorang itu harus diikuti, walaupun dia mempunyai kelebihan. Beliau pernah berpesan kepada Ibnu Wahab, Ya Abdullahi, ma alimtahu fakul bihi wa dulla alaihi, wa ma lam ta'lam faskut anhu, wa iyyaka an tuqallidan nasa qiladata su'in. Wahai Abdullah, apa-apa yang telah engkau ketahui, maka katakanlah dengannya dan tunjukkanlah dasarnya. Dan apa-apa yang engkau belum mengetahuinya, maka hendaklah engkau diam darinya. Dan jauhkanlah dirimu dari bertaklid kepada orang dengan taklid yang buruk. Perkataan Imam Malik di atas jelas melarang bertaklid kepada seseorang, termasuk bertaklid kepada pendapat beliau sendiri, karena beliau itu pun manusia biasa yang fatwa atau pendapatnya bisa juga benar dan bijak dan bisa juga salah. Tetapi hendaklah mengikut kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Imam Syafi'i berkata, La qawla li ahadin ma'a sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh diterima perkataan seseorang jika berlawanan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sahhal hadisu fahuwa madhhabi. Apabila telah sah suatu hadis, maka itulah madhabku. Idza sahha khabarun yukhalifu madhabi fattabi'uhu wa'lamu annahu madhabi. Apabila telah sah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyalahi madhabku, maka ikutilah khabar itu dan ketahuilah bahwa itulah madhabku. Kullu mas'alatin takallamtu fiha sahhal khabaru Kullu mas'alatin takallamtu fiha sahhal khabaru fiha anin nabiy sallallahu alaihi wasallam inda ahlin naqli bi khilafi ma qultu fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati. Tiap-tiap masalah yang pernah saya bicarakan, kemudian ada hadis yang riwayatnya sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah itu di sisi ahli hadis dan menyalahi fatwaku, maka aku rujuk, yakni tarik kembali dari fatwaku itu di waktu aku masih hidup maupun sesudah mati. Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah. Apabila kalian dapati di dalam kitabku sesuatu yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kalian berkata dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkanlah perkataanku.
idza wajadtum qawli yukhalifu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatribu bi qawli urdul haiti. Apabila kalian mendapati pendapatku menyalahi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkanlah pendapatku ke tepi dinding. Ma qultu wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad qala bi khilafi qawli fama sahha min haditsin nabi sallallahu alaihi wasallam aula wala tuqalliduni. Apa saja yang telah aku katakan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dengan menyalahi perkataanku, maka apa yang telah sah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang lebih pantas untuk diambil, dan janganlah kalian bertaklid kepadaku. Idza sahal hadisu ala khilafi qauli fatribu qauli bil haiti wa'malu bil hadisid dhabiti. Apabila telah sah suatu hadis dan menyalahi pendapatku, maka buanglah pendapatku ke arah dinding dan amalkanlah olehmu dengan hadis yang kokoh kuat itu. Kullu syai'in khalafa amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saqata wa la yaqumu ma'ahu ra'yun wala qiyasun. Tiap-tiap sesuatu yang menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuhlah ia, dan tidak bisa digunakan bersamanya pendapat dan tidak pula qiyas. Imam Syafi'i berkata kepada Abu Ishaq, "Ya Aba Ishaq, la tuqallidni fi kulli ma aqulu, wangdur fi dzalika li nafsika fa innahu dinun." Hei Abu Ishaq, janganlah kamu bertaklid kepadaku pada setiap apa yang aku katakan, dan perhatikanlah yang demikian itu untuk dirimu, karena ia itu agama. Perkataan Imam Syafi'i di atas jelas melarang orang bertaklid kepada madhab beliau dan memerintahkan supaya orang beragama itu mengikuti kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "La tuqallidni wala Malikan wala Syafi'iyya wala Al-Auza'iyya wala Tsauriyya wa khudh min haitsu akhadhu." Jangan engkau bertaklid kepadaku, jangan kepada Malik, jangan kepada Syafi'i, dan jangan kepada Al-Auza'i, dan jangan kepada Ats-Tsauri. Tetapi ambillah agamamu dari tempat mereka mengambilnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Min qillati fiqhir rajuli an yuqallida dinahur rijala. Di antara tanda sedikitnya pengertian seseorang itu ialah bertaklid kepada orang lain tentang urusan agama. La tuqallid dinaka ahadan. Jangan engkau bertaklid terhadap seseorang tentang agamamu. La tuqallid dinaka ahadan min haula'i ma jaa'a 'anin nabiyyi wa ashabihi fakhudh bihi. Janganlah kamu bertaklid tentang agamamu kepada seseorang di antara para ulama, tetapi apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, maka ambillah dia. Ungzuru fi amri dinikum fa inna taqlida li ghairil ma'sumi madhumun wa fihi umyun lil basirati. Perhatikanlah tentang urusan agama kalian, karena sesungguhnya taklid kepada orang yang tidak maksum itu tercela, dan padanya ada kebutaan hati. La tuqallid dinakar rijala fa innahum lam yaslamu an yaghlutu. Janganlah kamu bertaklid kepada orang-orang tentang agamamu, karena sesungguhnya mereka tidak terjamin dari kesalahan. Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal di atas jelas melarang bertaklid, baik bertaklid kepada madhab beliau sendiri maupun kepada imam-imam atau ulama-ulama yang lain. Itulah
antara lain ucapan-ucapan dari beliau-beliau para imam itu dengan jujur melarang siapa saja bertaklid kepada pendapat atau madhab mereka. Setelah kita mengetahui apa-apa yang dipesankan atau dikatakan oleh para imam itu, jelaslah bagi kita bahwa orang yang mengatakan orang Islam itu wajib mengikuti salah satu madhab dan orang yang tidak bermadhab itu sesat adalah nyata-nyata menyalahi Al-Quran, menyalahi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menyalahi pula pesan dan perkataan para imam rahimahullah itu sendiri. Hal ini dikuatkan oleh Imam Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Mizan, juz 1 halaman 228 sebagai berikut. Idza shahal hadisu fahuwa madhhabuna wa laisa li ahadin ma'ahu qiyasun wala hujjatun illa ta'atallahi wa rasulihi bitaslimi. Apabila telah sah satu hadis, maka ia adalah madhab kami, yakni 4 imam, dan tidak berlaku bersamanya lagi qiyas seseorang dan tidak pula pendapat seseorang, kecuali hanya taat kepada Allah dan Rasulnya dengan taslim. Selain itu, sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang yang lahir sebelum lahirnya para imam madhab itu juga tidak ada yang bermadhab, bahkan sama sekali tidak mengenalnya. Dan Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, tidak bermadhab. Dan Imam Malik lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, tidak bermadhab Syafi'i maupun Hanafi. Begitu pula Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, tidak bermadhab Hanafi maupun Maliki. Dan Imam Ahmad bin Hanbal lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, tidak bermadhab Hanafi, Maliki maupun Syafi'i. Marilah kita berpikir secara wajar, karena Allah selalu mendidik kita supaya berpikir dengan wajar. Firman-Nya, afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal? Al-Baqarah ayat 44. Afala tatafakkarun, tidakkah kamu berpikir? Al-An'am ayat 50. Dengan penjelasan ini, marilah kita dalam beragama berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak bertaklid kepada seseorang. Maka MTA